Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada review video kali ini kita akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan di sekolah. Baiklah, pada review video kali ini bidang garapan yang akan kita bahas adalah konsep supervisi pendidikan di sekolah. Kita harus mengetahui bahwa sangat pentingnya supervisi pendidikan bagi supervisor di setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Supervisi di mana analoginya terdiri dari dua kata, yaitu super dan visor. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Karena kata super itu merupakan suatu hal yang melebihi kapasitas yang dilakukannya. Visor adalah pandangan jauh ke depan. Ini artinya seseorang yang memiliki visi pada saat yang lain belum memikirkan, tetapi dia sudah punya atau terpikirkan perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju visinya untuk menelaah atau menganalisis atau melakukan suatu perencanaan. Ini manifestasi dari yang sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Jadi perlu diingat, yaitu yang melakukan kegiatan supervisi ini kita menyebutnya yaitu supervisor, sedangkan kegiatannya kita sebut sebagai supervisi. Ini harus diluruskan agar tidak terjadi salah penempatan kata. Akan muncul pertanyaan, yaitu siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor, dan siapa mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih super dibandingkan yang lain, dan apakah harus kepala sekolah atau guru atau siapa orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan atau syarat yang terpenuhi atau mereka bisa disebut sebagai supervisor. Betapa pentingnya supervisi di sekolah. Mula-mulanya kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep supervisi kita anggap masih tradisional. Itu pekerjaan yang masih merupakan inspeksi yang kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, dalam artian kadang-kadang malah dijadikan masalah yang dapat diperbaiki. Kegiatan perbaikan ini boleh dilakukan jika ada suatu hal masalah atau kesalahan yang harus diperbaiki. Dan supervisi adalah suatu usaha atau proses usaha yang tujuannya adalah untuk stimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus dengan persiapan pertumbuhan guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya secara pribadi atau berkelompok, agar lebih mengerti, agar lebih paham, lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang niat dari supervisi ini luar biasa, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia luar biasa untuk mendidik atau mewujudkan tugas-tugas dalam fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap hari. Mari kita lihat bersama-sama pendapat dari satu para ahli adalah Barchon and Breitner, yaitu di mana kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama dengan faktor yang ada mempengaruhi faktor pertumbuhan dan juga perkembangan pembelajaran.
Fokus utamanya adalah melakukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang tujuan ini bisa dilihat dari semua orang yang ada di sekolah, khususnya secara bersama-sama memperbaiki di berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Intinya sama, di mana proses itu membantu memperbaiki perpindahan atau instrumen pada proses pencatatan di awal proses berjalan perbaikan ke tingkat lanjut. Jadi kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dan secara histori muncul supervisi di awal yang lebih dikenal dengan inspeksi, yang mengawasi dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan. Tetapi sekarang tidak. Tujuannya untuk merangkai seluruh pembelajaran dan proses itu diikuti dengan kajian yang ada. Tujuan dari supervisi pendidikan jelas untuk memberikan pelayanan atau bantuan untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas, meningkatkan kemampuan belajar atau mengajar guru di kelas atau sekolah. Jadi fokusnya memang kepada guru, perbaikan kemampuan, kapasitas, kualitas pembelajaran guru di kelas, di mana yaitu yang pertama mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah, dan staf yang dimaksud adalah guru yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran di kelas. Jadi, dengan adanya hal ini menjadikan guru harus dibantu atau diberi pelayanan agar bisa memberikan pembelajaran dan pengajaran dengan baik kepada peserta didik. Prinsip dari supervisi pendidikan ini yaitu beberapa pendapat ahli menyatakan ada 4 prinsip utamanya, yaitu yang pertama yaitu scientific atau prinsip ilmiah, di mana ini sangat realistik dan empirik berdasarkan data-datanya yang sebenarnya, sangat ilmiah yang sebenarnya, di mana persoalan ini akan dibantu oleh guru untuk memperbaiki skillnya dalam berbagai macam aspek. Yang kedua prinsipnya yaitu demokratis, di mana dalam pengertian bahwa itu dilakukan berdasarkan kegiatan supervisi yang dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena semua orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang serupa. Artinya mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang mengolah ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan yang sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama, sangat terbuka dan sangat terbuka. Jadi kegiatannya pun dilakukan untuk saling take and give. Artinya mereka-mereka yang diberikan layanan yang sejak awal, desain layanan untuk mereka memperbaiki proses memperbaiki ini dan kemampuan dalam kaitannya dengan pembelajaran hal-hal yang berkaitan di kelas, sehingga dengan proses sadar itu kegiatan ini dapat dilakukan dengan prinsip kerjasama sekolah dengan supervisor dalam menjalankan supervisi. Ada skala prioritas kondisinya di mana semua bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena tanpa supervisor mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka-mereka yang disupervisi. Orang-orang yang akan kita berikan layanan, mereka harus terbuka, sangat welcome bahwa mereka memang memperbaiki diri dengan ingin dibantu, rela terbuka untuk dibantu dengan berbagai proses dan memandang pandangan sekolah, supervisor sebagai solusi-solusi harus dilaksanakan. Misal terkait dengan kualitas pembelajaran.
kualitas cara mengajar, skill-skill mengajar. Dan jadi kalau mereka tidak welcome, mereka tidak akan sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Misalnya mereka tidak menemukan solusinya, jadi ini merasa percuma karena kegiatan diberikan ketika mereka melakukan supervisi, tidak sadar dan tidak welcome serta tidak terbuka untuk diperbaiki. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, di mana kerjasama semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka yang disupervisi seperti sekolah sebagai lembaganya. Prinsip yang keempat yaitu konstruktif dan kreatif, di mana dalam rangka membangun dan kreatif dapat meng-create sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur dalam kondisi kemampuan yang tercatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa. Sekarang bisa menjadi mampu, tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dalam rangka menjadikan sesuatu yang dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka bisa tampil menjadi pendidik yang diterima oleh peserta didiknya, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Jadi prinsip konstruktif ini lebih mengarah kepada perbaikan. Realistik berarti keadaan yang tidak dibuat-buat, memang ada proses bersama dalam rangka menjadikan kondisi real. Ada juga istilah yaitu prinsip positif, progresif, di mana maju selangkah demi selangkah lebih mantap, berarti ini sebagai perbaikan level to level. Jadi di sini guru-guru tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan, tapi tidak terlalu secara drastis peningkatannya. Ini dinamakan prinsip progresif. Ada juga namanya prinsip inovatif, di mana berusaha mengupayakan adanya pembaharuan dengan adanya inovasi dan hal-hal baru dalam proses supervisi, yang pembaharuan dari prosesnya secara alami diterima sebagai bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga prinsip aman yang menimbulkan perasaan aman bagi kedua belah pihak, bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Ada juga prinsip reflektif, di mana ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan kepada semua supervisor dan kepada semua yang disupervisi. Artinya kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri mereka sendiri, sehingga ada konsep untuk merefleksi keduanya, melihat ke dalam diri masing-masing bahwa potensi mereka sebagai atau fungsi mereka di kedua titik yang berbeda dalam rangka saling memberikan layanan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Dalam prinsip ini kita juga menemukan ada prinsip negatif, di mana ini menjadi pertimbangan bagi supervisor dan dampak bagi orang yang disupervisi atau proses supervisi tersebut. Beberapa prinsip negatif supervisi ini harus dihindari karena proses kegiatannya tidak dilakukan dengan otoriter, karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal kegiatan supervisi tadi tidak menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau kegiatan yang tujuan utamanya adalah mencari-cari kesalahan. Ini perlu dihindari sebab prinsip negatif ini tidak ada istilah otoriter dalam kegiatan supervisinya. Yang kedua adalah supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan karena bukan tujuannya untuk mencari kesalahan, tapi kegiatannya itu proses mencari data untuk memberikan layanan kepada siapapun, dan dalam pelaksanaan pencarian data itu dikumpulkan secara bersama-sama. Dan khususnya supervisor mencari data khusus untuk membantu guru yang bersangkutan dianggap perlu atau seharusnya menerima pelayanan itu.
Dan supervisi juga tidak boleh dilakukan berdasarkan tingginya pangkat. Tujuannya adalah karena ini demokratis. Jadi, siapapun punya hak yang sama untuk memperoleh proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita lihat juga masih berada dalam materi prinsip. Kita lihat juga ada prinsip negatif dari supervisi ini. Supervisi tidak boleh mengharapkan hasil, karena memang bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang terus-menerus kontinu. Itu dilakukan dengan proses perbaikan terkait dengan skill kemampuan guru, dan mustahil kemampuan itu hilang secara tiba-tiba. Dia juga butuh waktu cukup panjang, yang prosesnya juga sangat panjang, dan diperlukan instrumen khusus. Proses pencatatan ini seberapa lama dibutuhkannya waktu. Prinsip negatif ini harus bisa dihindari, dengan prinsip negatif ini akan memunculkan dampak yang tidak baik bagi pelaksanaan supervisi nantinya. Baiklah, selanjutnya kita melihat adanya pendapat dari Sutopo yang biasanya terjadi di sekolah seperti prinsip original, organization, perbaikan, komunikasi, kontinuitas, dan macam-macam lain namanya. Fungsi supervisi pendidikan menurut pendapat Babon yang turun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat sekarang ini. Ini dijabarkan oleh Surejain dalam bukunya Supervision on Distraction, Foundation on Dimension. Ada 8 fungsi dari supervisi. Fungsinya yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha yang ada di sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Dan fungsi yang ketiga, mencoba memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan di sekolah yang ada proses kegiatan supervisinya. Yang keenam, yaitu fungsi yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota sekolah yang ada di kelas, seperti staf dan termasuk ke dalamnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Ini menjadi fondasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan ke-8 fungsi supervisi ini harus bisa diterapkan di sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, bagian akhir yaitu materi akhir, yaitu peranan dari supervisi pendidikan, yaitu seorang supervisor itu dapat berperan yang pertama sebagai koordinator. Yang kedua juga mereka berperan sebagai pemimpin kelompok. Yang ketiga mereka juga berperan sebagai evaluator dan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk berperan mengevaluasi kegiatan sampai mana keberhasilan kegiatan itu dilakukan, tindak lanjut, solusi, dan dalam supervisor bertindak. Dan peran yang keempat yaitu sebagai konsultan. Ini ada 4 peran yang bisa dimiliki oleh supervisor dan harus dijalankannya. Dan bagaimana objek dari supervisi pendidikan? Menurut Olivia dalam bukunya yaitu Supervisor for Today's School, di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan pada prinsipnya meliputi 3 domain.
Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran fokus, dan memperbaiki pengajaran ini merupakan fokus utamanya. Yang kedua, pengembangan kurikulum, karena kurikulum itu ada di kepala dan pikiran guru. Yang ketiga, pengembangan staf, skill kemampuan seseorang yang dikembangkan di sekolah, khususnya guru. Objek dari supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 4 secara umum, di mana yang pertama untuk pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, yang keempat pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Jadi jika ketiga domain ini dilakukan dengan baik, maka akan tercipta pula atau muncul pula yang namanya pemeliharaan, di mana kegiatan ini dilakukan secara tepat, oke, dan terus menerus. Kedudukan ini pada akhirnya akan disampaikan bagaimana kualitas dan kompetensi sekolah dimanapun berada, karena layanan pengembangan domainnya adalah kurikulum, pengembangan staf, dan proses pembelajaran akan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.